Wawukuful zakaril fardi an yasaril imam, dan berdiri seorang makmum laki-laki yang sendiri di sebelah kiri imam itu makruh juga. Jadi kalau kita sembahyang berdua nih, jamaah berdua, imam sama makmum, ya di mana posisi makmum? Di sebelah kanan. Sebelah kanan imam, bukan di belakang, bukan di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Kalau berdua, kalau sebelah kiri makmumnya makruh. Ya, karena nggak paham, kita lagi sembahyang sendiri, kalau datang satu orang jadi makmum kita, nyolek, jadi makmum, tapi sebelah kiri makruh. Jangan di sebelah kiri, sebelah kanan makruh. Wawukuful zakaril fardi an yasaril imam, berdiri laki-laki sendirian di sebelah kiri imam makruh. Wa wara'ahu, atau di belakangnya. Wa muhadiyan lahu, dan bersejajar dengan imam. Wa mutaakhiran, ya, dan agak mundur sedikit, la katsiran, tidak banyak. Ya sama, ya. Di belakang juga sama, jadi di sebelah kanan posisinya. Jadi kalau makmum satu orang, di mana posisinya? Di sebelah kanan. Kalau makmum dua orang, baru di belakang, imamnya di tengah-tengah, atau sebelah kiri sebelah kanan boleh. Ya. Makmumnya dua orang, imamnya satu, misalkan imam tengah, makmum sebelah kiri sebelah kanan boleh. Atau makmumnya dua-dua belakang, jadi imam tengah-tengah. Tapi kalau satu orang sebelah kanan, jangan di tengah, jangan sebelah kiri makmum. Itu posisinya. Ilam annal jama'ata tata'adda ay yasqutu ismu tarkiha ma'a hadhil makruhat, ya. Ketahuilah bahwasanya sholat berjamaah itu tata'adda, terlaksanakan, tertunaikan, ay yasqutu, gugur ismu tarkiha, dosa meninggalkannya, ma'ahadihil makruhati, bersamaan dengan hal-hal yang makruh. Jadi sekalipun terjadi sholat berjamaah tapi makruh, tetap menggugurkan fardu kifayah, karena sholat berjamaah ini hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah sebagian daripada penduduk kampung melaksanakannya, maka gugur bagi yang lain kewajiban tersebut. Tapi kalau semuanya dalam satu kampung yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam, namun tidak dilaksanakan sholat berjamaah, ini semuanya berdosa. Karena sholat berjamaah harus dikatakan, kecuali kalau kampung yang muslimnya minoritas. Mayoritas ini bukan orang muslim misalkan, jadi nggak wajib sholat berjamaah, bukan fardu kifayah, karena mayoritas non muslim. Tapi kalau yang mayoritas muslim, fardu kifayah sholat berjamaah. Lagi la yahsulu sawa alaiha, ya, la yuhsulu sawabu alaiha, tidak didapatkan pahala atas sholat berjamaah itu, masa ini mayukrahu, bersamaan dengan semua yang dimakruhkan di atas, min haitsul jamaati, dari sisi sholat berjamaah. Jadi kalau sholat berjamaah dilakukan dengan kemakruhan, tidak mendapatkan pahala jamaah. Sekalipun sah sholatnya, tapi pahala jamaahnya nggak dapat. Seperti tadi itu ya, makmum salah berdiri, makmum sebelah kiri, bukan sebelah kanan, ya makmumnya nggak dapat pahala jamaah. Makmumnya nggak dapat pahala jamaah, gitu ya. Atau misalkan imamnya tadi orang fasik atau orang ahli bid'ah, juga sama, tidak dapat pahala jamaah. Jadi percuma, mendingan kita sembahyang sendiri aja.
Daripada berjamaah dapat pahala jamaah, ya percuma aja. Lebih baik kita sholat sendiri. Wakala ma'duhum berkata sebagian daripada ulama intifa'ul fadilati yalzamul khuruj anil mutaba'ati hatta yasira kal munfaridi wa la tasihhu lahul jamaah. Ini cuma pendapat sebagian ulama intifa'ul fadilati ketiadaan fadilah yaitu keuntungan keutamaan dalam sholat berjamaah yalzamul khuruju anil mutaba'ah yang melazimkan mengharuskan keluar daripada mutaba'ah yakni bermakmum hatta yasira kal munfarid ya sehingga menjadi seperti orang yang sholat sendiri wala tasihhu lahul jamaah dan tidak sah baginya sholat berjamaah. Ini sebagian ulama mengatakan bukan gak menggugurkan lagi ya, tidak sah, bukan hanya pahala yang gugur tapi sholat jamaahnya pun gugur, artinya tidak sah. Sholat berjamaahnya dihitung belum melakukan sholat berjamaah. Tapi ini pendapat sebagian ulama, tapi yang mayoritas mengatakan sah sholat berjamaahnya, cuma hanya saja tidak mendapatkan pahala jamaah. Kalau sholat berjamaah itu dilakukan bersamaan dengan hal-hal yang makruh. Ya. Babu sholat Jumat masuk ke dalam pembahasan sholat Jumat. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis-sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, apabila telah diserukan, dipanggil lis-sholati untuk melaksanakan salat min yaumil jumu'ah di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka segeralah kalian berusaha untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya berusahalah untuk datang sholat Jumat. Kalau sudah dikumandangkan azan di sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, berusahalah cepat mungkin engkau datang ke masjid untuk melakukan sholat Jumat. Karena itu azan Jumat ada dua. Azan pertama, azan kedua. Azan pertama manggil orang supaya datang ke masjid sholat Jumat. Azan kedua menandakan khatib sudah ada di atas mimbar. Nah, azan Jumat ini yang pertama boleh daripada ya nisbun nahar, rukun nahar, boleh dari rukun nahar seperempat siang sudah boleh azan yang pertama. Seperempat siang kira-kira jam berapa tuh? Jam 9 sudah boleh ya, sudah boleh jam 9 azan pertama boleh. Kalau di Mekah, di Madinah 1 jam sebelum waktu, misalkan waktu zuhur jam 12, jam 11 sudah ada pertama panggil orang supaya datang ke masjid. Boleh apa? Kalau kita kan biasanya pas zuhur azan pertama, pas khotib naik mimbar azan kedua. Jadi memang kalau Jumat itu 2 kali azan. Kalau sekali itu ada ya. Zaman Rasul berperang 2 kali azan. Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mulai dari rukun nahar seperempat siang jam 9 sudah dikumandangkan azan dengan Sayyidina Utsman. Jam 9 pagi udah azan panggil orang Jumat.
karena waktu zaman itu masih jauh-jauh, ya, tinggalnya masih jauh. Kira-kira kalau jalan kaki 1 jam 2 jam baru nyampe masjid. Kalau sekarang kan masjid banyak, ya, dekat-dekat, jalan kaki nyampe. Kalau dekat nambah lagi, nambah lagi, ya. Kalau zaman dulu masjid masih jarang, jadi azannya itu mungkin nahar dari 1:15 siang, dari jam 9 udah azan, gitu. Tidak nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ya, berusahalah untuk segera mungkin datang untuk sholat Jumat ke masjid wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Al-bai' di sini arti jual beli ini tagliban aja, karena biasanya aktivitas itu jual beli perdagangan. Aktivitas yang lain di duniawi juga harus ditinggalkan, bukan perdagangan aja. Yang lagi kerja di kantor, yang lagi narik di jalan harus tinggalkan, harus ditinggalkan itu semua. Datang ke masjid sholat Jumat. Kalau nggak sholat Jumat ya dosa. Lagi narik, ya, mesti tinggalin narik. Sekalipun lagi bawa penumpang, makanya kalau udah dekat Jumat jangan ambil penumpang. Sholat Jumat dulu, nanti setelah itu baru online lagi. Lagi ada senang gimana biar ya dulu. Wazarul bai', tinggalkan segala macam aktivitas duniawi yang berhubungan dengan rezeki, nyari duit, tinggal yang kerja, yang dagang, yang ojek, semuanya tinggal. Dan yang demikian itu khairun lakum, lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahui. Baiklah, qudiyatus sholatu fantashiru fil ardi. Kalau sudah dilaksanakan salat Jumat, fantashiru, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, wabtahu, dan carilah min fadlillah, daripada kelebihan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada aktivitas semula, yang dagang kembali ke pasar, yang kerja kembali ke kantor, ya, yang narik kembali ke jalan, gitu ya. Namanya intasyiru fil ardi, bertebaran di muka bumi. Wadzurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian kepada Allah, ingatlah Allah dengan banyak, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan, agar kalian beruntung. Itu surat Jumat ayat 9 dan 10. Wa akhrajal Qadha'i wa Ibnu Asakir an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'atu hajjul fuqara. Dikeluarkan daripada Al-Imam Qadha'i dan Ibnu Asakir, hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala, berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu hajjul fuqara. Jumat itu adalah hajinya orang-orang fakir. Ya. Kalau Jumat hajinya orang-orang fakir, kalau agniya kan hajinya pergi haji ke Mekah. Hajjul agniya, hajinya orang-orang kaya, orang-orang mampu lah, mampu untuk pergi haji, hajinya ke Mekah. Kalau yang nggak mampu gimana? Hajinya ke masjid sholat Jumat. Ya, sama pahalanya. Wa Syafi'i wa Ahmad an Sa'ad bin Ubadah sayyidul ayyami indallahi yaumul jumu'ah wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumil fitri. Jadi diriwayatkan dari Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari Sa'ad bin Ubadah, kata Nabi Muhammad SAW, sayyidul ayyami indallahi yaumul jumu'ah, penghulunya hari itu
di sisi Allah adalah hari Jumat. Jadi afdalul ayyam. Afdalul ayyam, sebaik-baik hari adalah hari Jumat. Wa huwa a'zamu min yaumin nahri wa yaumil fitri. Dan hari Jumat itu lebih agung dari hari Lebaran Haji, Idul Nahri, wa yaumil fitri, dan hari Lebaran Syawal, Idul Fitri. Lebih afdal, lebih agung dari Idul Adha dan Idul Fitri. Itu hari Jumat. Jadi Idul Mukminin, hari raya orang-orang beriman. Ya, kalau hari Jumat Idul Mukminin, hari raya orang-orang beriman. Kalau Idul Fitri, Idul Shaimin, hari raya orang-orang puasa. Ya. Kalau Idul Adha, Idul Hujjah, hari raya orang-orang pergi haji. Jadi kalau Idul Mukminin lebih apa? Lebih kamil, lebih sempurna. Karena yang dinamakan orang mukmin termasuk anak kecil, termasuk orang tua yang udah nggak kuat puasa, hari raya hari Jumat. Jadi kalau Idul Fitri khusus orang-orang yang puasa, yang nggak puasa anak kecil nggak termasuk. Ya, orang yang udah tua, yang udah jongkok, yang udah nggak puasa nggak termasuk. Itu Shaimin. Kalau Idul Adha orang yang pergi haji, yang di Arafah itu hari rayanya hari raya Idul Adha. Ya. Jadi dikatakan di sini a'zamu, lebih agung min yaumin nahri wa min yaumil fitri, dari hari Nahar yaitu hari Idul Adha, wa yaumil fitri, dan hari raya Idul Fitri. Bahkan dalam riwayat yang lain a'zamu min yaumi Arafah, lebih afdal, lebih agung daripada hari Arafah. Oleh karena itu kalau hari Arafah jatuh hari Jumat, nah ini afdalul ayyam ala itlaq. Karena masih ada perbedaan tuh, ada yang bilang lebih afdal hari Arafah daripada hari Jumat. Karena ada hadisnya afdalu ma tatlu'u syamsu yaum Arafah, hari yang paling afdal, yang paling mulia, yang di sana matahari terbit adalah hari Arafah. Itu riwayat. Riwayat yang lain afdalul ayyam yaumul Jum'ah, hari yang paling afdal hari Jumat. Jadi ada dua pendapat. Yang satu bilang pendapat hari Arafah, yang satu lagi hari Jumat. Tapi kalau hari Jumat bareng sama hari Arafah, ini afdalul ayyam ala itlaq, hari yang paling afdal secara mutlak. Jadi nggak ada lagi hari yang lebih afdal daripada hari ini. Oleh karena itu kalau orang yang wukuf di Arafah pas hari Jumat itu namanya haji akbar, haji besar. Pahalanya 36 kali lipat dari haji biasa. Haji akbar, haji yang wukufnya hari Jumat, haji akbar. Wukufnya bukan lebarannya ya. Kalau lebaran kemarin kan hari Jumat. Lebaran haji ini kemarin hari Jumat, itu lebarannya hari Jumat. Wukufnya hari Kamis, bukan hari Jumat. Ini kalau wukufnya hari Jumat, itu haji akbar, afdalul ayyam al itlaq. Hari yang paling afdal secara mutlak hari Arafah yang jatuh pada hari Jumat. Ya. Hajinya haji akbar. Wa fi khamsu hisal. Dan pada hari Jumat itu ada 5 perkara. Fihi khalqu Adam, fihi khalaqallahu Adam. Yang pertama, di hari Jumat Allah Subhanahu wa taala ciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam. Allah ciptakan Nabi Adam di hari Jumat. Wa fihi ahbaqa minal jannah, wa fihi uhbita minal jannati ilal ardh. Dan pada hari Jumat juga Nabi Allah Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. Nabi Allah Adam diturunkan bukan diusir, ya.
Jadi kalau ada orang bilang Nabi Adam diusir dari surga, ini salah. Bukan diusir, yang diusir itu iblis. Yang diusir iblis dari surga, diusir, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, itu iblis. Kalau Nabi Adam enggak dikutuk, Nabi Adam enggak dimurkai, Nabi Adam enggak diusir dari surga. Nabi Adam diturunkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memang memperuntukkan Nabi Adam sebagai khalifah di bumi. Allah ciptakan Nabi Adam buat apa? Buat jadi khalifah, buat jadi pemimpin di bumi, bukan di surga. Jadi turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi itu Nabi Adam memang berangkat kepada tugasnya, memulai tugas menjadi khalifah di muka bumi, bukan diusir. Ditugaskan Allah dengan diturunkan ke bumi menjadi khalifah, menjadi pemimpin di muka bumi, dan anak keturunannya sampai kita semuanya jadi khalifah di muka bumi. Jadi nggak diusir Nabi Adam, yang diusir iblis, yang dikutuk iblis. Nabi Adam Nabi Adam malah dimuliakan, diperuntukkan sebagai pemimpin di muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Jadi di sini disebutkan sebagai satu kemuliaan, bukan satu kekurangan. Wa fihi uhbita minal jannati ilal jannah. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam diturunkan dari surga ke bumi untuk menjalankan tugasnya. Jadi memulai tugas Nabi Adam menjadi khalifah di muka bumi. Wa fihi kufiya. Dan pada hari Jumat juga Nabi Adam itu wafat. Jadi diciptakan hari Jumat, diturunkan ke bumi hari Jumat, wafat juga pada hari Jumat. Itu Nabi Adam alaihissalam. Oleh karena itu kalau orang yang wafat hari Jumat dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi sa'atun. Dan pada hari Jumat itu ada satu saat la yas'alul 'abdu fiha, tidak meminta seorang hamba pada saat tersebut syai'an, sesuatu, illa a'tahu iyyahu, kecuali Allah memberikan permintaannya itu kepadanya. Malam yas'al isman au qati'ata rahmin, selama dia tidak meminta sesuatu yang dosa, au qati'ata rahmin, atau meminta memutuskan silaturahmi. Jadi dia di hari Jumat ini ada namanya sa'atul ijabah, waktu yang kalau orang doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan waktu ini kata Imam Sya'rani dalam Lawaqihul Anwar pindah-pindah. Jadi kayak Lailatul Qadar, kayak malam Qadar kan pindah-pindah di bulan Ramadan. Kadang malam 29, kadang malam 27, kadang malam 23. Karena Nabi Muhammad bilang apa? Bertamisuha fi ashril awakhir, cari malam Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Bertamisuha fil autar, cari di malam-malam ganjil. Jadi pindah-pindah, dalam malam 21, dalam 23, itu malam-malam Lailatul Qadar. Begitu juga hari Jumat. Waktu ijabahnya pindah-pindah kan Imam Sya'rani. Terkadang di awal nahar, di awal siang, ya awal siangnya pagi-pagi, 7 jam 8, habis matahari terbit, itu namanya awal nahar. Terkadang di awsafin nahar, terkadang di pertengahan siang. Wa huwa aqlabuhu, ini biasanya, seringnya itu saat ijabah di wasatin nahar, di pertengahan siang, itu indah zawal, ketika matahari tergelincir, waktu zuhur, waktu Jumat.
biasanya terjadinya waktu sholat Jumat. Terkadang juga di akhirin nahar, di akhir siang, badal asar, setelah asar, ya habis asar hari Jumat itu waktu ijabah juga. Menurut sebagian orang, mungkin karena dia menemukannya di waktu itu. Jadi pindah-pindah, yang bilang awal nahar pagi-pagi benar, yang bilang pertengahan siang benar, yang bilang di akhir siang pada asar sebelum maghrib benar. Karena biasanya pindah-pindah. Dan biasanya seringnya itu di awsatin nahar, di pertengahan siang, yaitu waktu orang sholat Jumat. Dan waktunya kata Imam Sya'rani cuman khomsudaraj 5 derajat. Berapa lama 5 derajat? Ya kalau 1 derajat ya kurang lebih 5 menit. Berarti kali 5 25 menit 25 menit lah. Itu waktunya berlangsung selama itu, selama 20 sampai 25 menit waktu ijabah. Ya, jadi mungkin kalau di pertengahan siang dari mulai khotib naik mimbar sampai selesai sholat, sampai selesai sholat Jumat. Makanya kalau sembahyang Jumat jangan lama-lama khutbah, karena biar dapat waktunya itu sampai selesai sholat, sampai selesai doa, sampai selesai wirid, habis sholat kebagian waktu ijabah. Kalau kelamaan ya pas khutbah aja, sholatnya kan nggak dapat saat ijabah. Ya, makanya kalau orang-orang ulama mengatakan kalau khutbah Jumat ya paling lama paling full 15 menit, jangan lebih dari 15 menit. Jadi kalau sama sholat bisa jadi 20 menit, 25 menit pas dapat waktu ijabah hari Jumat. Kalau kelamaan kan nggak dapat, ya. Malam yasal isman, selama dia tidak meminta suatu yang mengandung dosa, ya. Atau qati'ata rahmin, atau dapat qati'ata rahmin, memutus silaturahmi, seperti misalkan nyumpahin orang, ya, berdoa nyumpahin orang biar dipulang celaka, misalkan dia nggak kabul sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak boleh doa yang jelek, nggak boleh. Atau doa maksiat, ya, doa supaya apa dapat ini, dapat lotre, ya, namanya isman, nggak boleh, ya, supaya dapat lotre nggak boleh, nggak dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi doa-doa yang baik, yang bagus, insya Allah dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pasti terjadi setiap hari Jumat, nggak pernah libur, nggak pernah pray. Setiap hari Jumat ada, tinggal kita aja rajin apa kagak nyarinya. Kalau kita punya hajat, punya keperluan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pas hari Jumat jangan kita lewatkan. Ya, untuk banyak-banyak berdoa, mohon kepada Allah akan hajat kita. Karena kalau pas kita mohon di waktu ijabah, Allah akan kabulkan doa. Waktu taqumu sa'ah, dan pada hari Jumat akan terjadi hari kiamat. Wamamin jadi 5 gitu ya. Yang pertama Allah ciptakan Adam, yang kedua Allah turunkan Nabi Adam ke bumi, yang ketiga Allah wafatkan Nabi Adam, yang keempat ada waktu yang ijabah, waktu yang dikabul di hari Jumat, dan yang kelima akan terjadi hari kiamat di hari Jumat. Wa ma min malakin muqarrabin wala sama'in wala ardin wala rihin wala jabalin wala hajarin illa wa huwa musyfiqun min yaumil jum'ah. Maka tidak ada satu malaikat pun yang dekat dengan Allah, dan tidak langit dan bumi, angin, gunung dan batu-batuan illa kecuali wa huwa musyfiqun, merasa takut, ya, min yaumil jum'ah, daripada hari Jumat. Jadi semua malaikat, langit, bumi, ya,
batu-batuan, gunung-gunung, angin takut kalau sudah datang hari Jumat. Juga binatang-binatang, burung-burung takut. Takut apa? Takut Allah perintahkan kiamat. Setiap hari Jumat mereka ketakutan. Cuma manusia aja jin katanya yang nggak punya rasa takut kalau datang hari Jumat biasa aja. Karena dibuat lupa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa Muslim Abu Dawud sampai situ ya. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang akan datang. Wallahu a'lam. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ويتعلم التعليم والمهارة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله ورضوانه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Amma ba'd, masyaallah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Anak bapak dan ibu majelis taklim Nurul Yatimah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khusus hidayah dan bahagia majelis dari bahagia hidup dan Allah itu dikasihinya. Alhamdulillah malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis taklim yang mulia ini. Bersama-sama kita melanjutkan taklim kita dalam membaca kitab Irsyadul Ibadah. Yang pembahasan malam hari ini masih tentang syurutul ibtidah, syarat-syarat sholat berjamaah. Qala al-musannif rahimahullah wa yukrahu ibtida'un bifasiqin wa mubtadi'in wa illam yujad ahadun siwahuma. Bahas tentang yang dimakruhkan di dalam salat berjamaah. Wa yukrahu, dan dimakruhkan ibtida'u bifasiqin, yaitu bermakmum dengan orang yang fasik. Dia menjadi makmum, imamnya orang yang fasik. Fasik ini artinya murtakibul kabirah atau musyrikun ala shaghirah, orang yang pernah melakukan dosa besar. Dosa besar itu banyak. Dalam satu riwayat, yang menghabiskan daripada amal ibadah atau menghapuskan daripada pahala amal ibadah itu ada 7 dosa. Nama syirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian waqatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq, bunuh nyawa yang diharamkan untuk dibunuh. Kemudian antaranya qadful muhsanat, menuduh orang lain. Sebelumnya itu asal zina, buat zina. Qadful muhsanat. Yang ketiga zina. Yang pertama asyirku billah, berbuat syirik, yaitu menyebutkan Allah Subhanahu wa taala, berkeyakinan ada Tuhan selain Allah atau menyembah kepada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya syirik. Dan yang kedua qatlun nafs, membunuh, ya. Yang ketiga zina, berbuat zina. Kemudian yang keempat qatlul muhsanat, menuduh perempuan baik-baik berbuat zina. Itu namanya qadzaf, ya, menuduh orang baik yang baik-baik berbuat zina. Kemudian aklu riba, makan riba. Wa aklu mal yatim, memakan harta anak yatim. Dan yang ketujuh wal firaru minaz zahab, lari dari medan perang saat berjihad melawan kaum kafir. Ini 7 yang dinamakan sabul mubiqat, 7 dosa yang menghapus amal ibadah salah. Jadi bila mana seseorang melakukan salah satu daripada 7 dosa ini, maka amalnya akan dihapus oleh Allah. Dari nol lagi, dia mulai dari awal lagi. Ma'udzubillah, itu 7 dosa, ya. Pertama syirik, yang kedua membunuh, yang ketiga berzina, yang keempat menuduh orang baik-baik berbuat zina, kemudian yang kelima makan riba, yang keenam makan harta anak yatim, yang ketujuh lari dari medan perang. Itu sabul mubiqat. Selain daripada 7 ini, ada lagi dosa-dosa besar seperti uququl walidain, durhaka kepada orang tua, yaminul ghamus, berkesaksian, bersumpah palsu, syurbul khamri, minum khamar, ya, minum minuman keras. Ini dosa-dosa besar yang tidak termasuk daripada sabul mubiqat. Tapi dosa besar tapi tidak sampai menghapus amal ibadah, hanya berdosa saja dengan dosa yang besar. Orang minum khamr, amal ibadahnya nggak terhapus, cuma selama 40 hari sholatnya nggak diterima, ibadahnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 40 hari baru diterima lagi sholatnya. Jadi percuma aja. Ya, tarkus sholat tidak jamaah, ya, meninggalkan sholat dosa besar juga, tapi tidak menghapus amal ibadah. Itu dosa besar. Nah, 7 tadi itu menghapus amal ibadah. Fasik di sini adalah murtakibul kabirah, orang yang melakukan dosa besar, atau musyrikun ala saghirah, atau dia nggak pernah melakukan dosa besar tapi terus menerus melakukan dosa kecil. Itu namanya orang fasik. Nggak pernah melakukan dosa besar yang 7 tadi, atau yang lainnya. Nggak pernah durhaka, nggak pernah minum khamar, yang nggak pernah dia berkesaksian palsu, tidak pernah dia ninggalin sholat, tapi dia terus menerus melakukan dosa kecil setiap hari, termasuk namanya fasik juga.
kalau ibadahnya tidak lebih banyak daripada maksiatnya. Oleh karena itu termasuk kalau kata para ulama yang termasuk musil al-saghirah itu adalah kashful aurat, yang membuka aurat. Kalau orang misalkan biasa dia buka aurat, baik laki-laki maupun perempuan sama, ya. Baik laki-laki maupun perempuan biasa kashful aurat, bisa biasa dia membuka aurat, ini tidak boleh jadi imam, ya. Nggak boleh jadi imam. Misalkan apa kashful aurat? Ya pakai celana di atas lutut. Laki-laki kan auratnya mana? Auratnya kan minas surati ila rukbah, dari mulai pusat sampai lutut. Lutut ini harus tertutup, karena termasuk menyempurnakan daripada batasan aurat. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang tidak menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya maka menjadi wajib. Jadi lutut harus tertutup juga. Jadi kalau orang pakai celana di bawah lutut, nah ini namanya bukan kashful aurat, karena lututnya tertutup. Tapi kalau misalkan di atas lutut atau pas lutut juga termasuk kashful aurat, termasuk membuka aurat. Nah, itu ya. Jadi kalau orang masih sekalipun di rumah, kalau di rumah gimana tetap nggak boleh, ya. Kita nggak boleh, karena di rumah ada, kalau istri sih nggak apa-apa ya. Kalau istri melihat aurat suami bebas, suami melihat aurat istri bebas, ya. Tapi kalau sama anak tetap ada aurat. Sama anak, misalkan kita laki-laki, kita punya anak perempuan, tidak boleh melihat aurat kita antara pusat dan lutut. Tidak boleh. Walaupun anak laki juga sama. Ya. Laki sama laki-laki auratnya bainal surati wa rukbah, antara pusat dan lutut, walaupun sama-sama laki-laki, sama auratnya. Tetap nggak boleh, kecuali kalau kita di kamar mandi atau di kamar berdua sama istri kita itu bebas. Tapi kalau di rumah di situ ada anak kita laki-laki maupun perempuan, nggak boleh kita pakai celana pendek di atas lutut. Ini termasuk namanya kashful aurat, ya. Kalau kebiasaan seperti itu termasuk orangnya fasik, ya, termasuk fasik. Tidak diperkenankan, bukan tidak sah saja, boleh aja, tapi kurang afdol untuk dijadikan imam dalam sholat. Akan di sini dikatakan makruh, hukumnya bermakmum sama orang fasik, orang yang suka maksiat, wal mubtadi, orang yang ahli bid'ah, orang yang keyakinannya bukan ahlu sunnah wal jamaah, orang aliran lain, ya, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Seperti apa? Seperti Mu'tazilah, seperti Syiah, seperti Mujassimah, ya. Mujassimah ini identik sama Wahabi, ya. Mereka berkeyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertubuh, ya, bertubuh seperti makhluk, mempunyai tubuh. Itu namanya kaum Mujassimah. Ini mubtadi'ah, di luar ahlu sunnah wal jamaah. Makruh kita bermakmum sama orang seperti ini. Wa illam yujad ahadun siwahuma, sekalipun tidak didapati orang lain selain daripada mereka berdua. Artinya nggak ada lagi, nggak ada lagi, cuma ada imamnya satu orang fasik misalkan, satu lagi orang ahli bid'ah. Gimana itu? Apakah kita sembahyang berjamaah atau sendiri? Sembahyang sendiri lebih afdal.
supaya lebih afdal daripada berjamaah imamnya orang fasik atau orang mubtadi, orang ahli bid'ah. Itu ke rumah kita ada masjid. Ya misalkan masjid Wahabi misalkan. Ini kan sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah. Walaupun gak ada masjid lain, apalagi kalau masih ada masjid lain yang imamnya ahlu sunnah wal jamaah, begitu sembahyangnya di masjid yang imamnya ahlu sunnah wal jamaah, sekalipun agak jauh sedikit nggak apa-apa. Soalnya di masjid Mujassima. Waalaikumsalam. Atau misalkan masjid LDI sama, lebih berat bid'ahnya daripada Wahabi. Dia menganggap orang lain daripada golongannya najis. Nama musyrikuna najisun. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu, orang-orang musyrik itu najis. Jadi kita dianggap musyrik. Dianggap musyrik. Kita dianggap najis. Kalau kita datang ke masjidnya dipel, datang ke rumahnya dipel, bilang najis. Nah ini lebih bahaya lagi, lebih kacau lagi, lebih gawat lagi bid'ahnya. Makruh kita bermakmum sama orang-orang seperti ini. Sekalipun tidak ada yang lain lagi, ya udah. Kalau nggak ada masjid lagi, misalkan gimana kita di kampung ini cuma ada satu masjid. Masjidnya orang LDI. Bisa main juga nggak? Nggak usah main juga. Main zuhur. Ya, gitu. Makruh hukumnya. Tapi sah. Kalau kita misalkan nggak tahu gimana ya sah. Sholat kita sah, jamaah kita sah, dapat pahala 27 derajat. Tetap dapat. Cuma makruh saja. Ya. Wa kuriha ta'ammudu muqaranatil imani bil arkani hatta salam. Dan makruh hukumnya ta'ammudu, yaitu menyengaja, sengaja-ngaja muqaranatul imami, membarengi imam bil arkani, dengan rukun-rukun sholat. Jadi bareng sama imam, rukuk misalkan bareng imam, i'tidal barengin imam, sujud barengin imam. Ini makruh hukumnya. Jadi harus setelah imam ruku, sudah sampai di posisi ruku, baru kita turun ruku. Imam i'tidal sudah berdiri tegak, baru kita mulai i'tidal. Jangan membarengi. Makruh hukumnya. Hatta salah. Sekalipun itu salam. Salam barengin imam, makruh nggak? Makruh. Imam belum selesai salam, kita udah salam. Makruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan habis imam itu tapi masih bareng namanya. Karena imam belum selesai salam. Jadi yang sunnah itu imam selesaikan dulu salam keduanya, baru kita mulai salam pertama. Itu yang sunnah. Kalau imam belum selesai salam kedua, baru salam pertama, kita sudah ikutin salam pertama, itu makruh. Ya. Wa takhalufu anhu ila faradir rukni. Dan juga makruh bukan hanya membarengi imam, takhallufu anhu, tertinggal dari imam ila faradir rukni, sampai selesai imam melaksanakan rukun. Makruh. Ya, imam ruku, kita belum ruku, imam sudah mau bangun, baru kita ruku. Jadi papasan sama imam. Imam naik, kita turun, ini makruh juga. Kalau tanpa sebab, kecuali kalau ada sebabnya. Misalkan kita melaksanakan apa? Fatihah, menyelesaikan Fatihah.
Begitu selesai Fatihah kita ruku, imam bangun, nah, ini nggak masalah, kita menyelesaikan Fatihah. Tapi kalau enggak, maka kita tungguin sampai imam bangun baru kita ruku, makruh. Kalau misalkan kita masuk nggak dapat rakaat, ini kalau muafik ini barang sama imam dari mulai takbiratul ihram itu namanya muafik. Artinya imam takbiratul ihram itu sudah ada di belakangnya, itu muafik namanya. Kalau masuk orang yang tertinggal dari imam takbiratul ihram dia belum datang, kemudian dia datang, dia takbiratul ihram, imam ruku, berarti kan nggak sempat baca Fatihah lagi, sudah langsung ruku. Jangan sempurnakan Fatihah, karena kalau sempurnakan Fatihah sampai ketinggalan ruku bersama imam nggak dapat rakaat. Langsung ruku, dapat itminah, dapat pemaknina bersama imam, dapat rakaat, gitu ya. Wa infiradun anis shaf, dan juga makruh dalam salat berjamaah itu infiradun anis shaf, misah dari barisan, dari shaf. Di shafnya dia misah, ya, sendiri-sendiri. Ini makruh. Atau misalkan dia sendirian di belakang, makruh. Kalau bisa dia bergabung di shaf yang lain, atau dia takbiratul ihram narik satu orang buat mundur ke belakang, biar bersamanya dalam satu shaf. Jadi nggak sendirian. Kalau dia sendirian nggak dapat pahala jamaah, sekalipun jamaahnya sah tapi nggak dapat pahala.